Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kita sudah mengenal ada istilah tauhid ya. Tapi orang tidak boleh mentauhid-tauhidkan siapa saja atau apa saja. Tapi memberi uraian dan pengertian mengenai tauhid itu boleh, supaya kita tidak terjerumus dalam permainannya tauhid. Tauhid itu apa? Bulan yang lalu sudah dibahas gitu ya. Tapi kali ini kita lanjutkan mengenai ada macam-macamnya nanti. Jadi at-tawahid katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Tauhid itu banyak sekali, tetapi yang paling dominan, paling utama nanti ada beberapa disebutkan. Tapi mohon izin kira-kira 5 menit sampai 7 menit mengingat-ingat yang dulu supaya nyambung yang di sini. Pertama adalah pikiran kita harus fokus bahwa deretan para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah. Misinya jelas, mengajak manusia supaya menyembah Allah saja dan menjauhkan diri dari tauhid. Itu sudah jelas ya. Dan tidak ada khilaf ya. Ulama zaman kapanpun itu tidak ada perbedaan. Di dalam Al-Quran diterangkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Jadi tiap-tiap umat itu Allah sudah mengirim rasul. Nah, orang yang hidup di 2024 itu kebagian rasul yang namanya Muhammad. Kita tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad itu. Nah, ini tak selipkan sedikit. Dalam pikiran tauhid, Nabi Muhammad juga tidak bisa datang kemana-mana karena sudah wafat. Tauhid tidak sependapat dengan orang yang berkeyakinan Rasulullah itu bisa hadir secara rohani, lalu orang disuruh apa? Berdiri. Saya menerangkan begitu boleh, karena dasarnya ada. Dan saya pernah ditanya orang mengenai tentang itu. Bukan hanya tanya secara kaitannya dengan ilmu, ada nada-nada membantah dan meyakini bahwa Rasulullah itu bisa datang lalu orang disuruh apa? Berdiri. Ya, saya tidak bahas itu. Insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri. Yaitu urusannya orang itu kalau sudah begitu. Tapi kewajiban kita memahami tentang Rasul tadi ya. Saya balik ke situ ya. Oh, kalau begitu deretan para nabi dan para rasul itu misinya jelas, iya. Yaitu menyembah Allah dan menjauhkan diri dari tauhid. Terus orang itu tidak akan bisa sukses menyembah Allah satu-satunya kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid. Saya ulangi, ini yang penting. Orang itu tidak akan bisa menyembah Allah fokus satu-satunya kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid. Karena syaratnya orang bisa sukses dan diterima oleh Allah menyembah Allah satu-satunya kalau dia mau meninggalkan apa? Tauhid. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Belum 5 menit sudah tanya ya. Apa ada orang berniat fokus menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Pertanyaannya, apa ada? Jawabannya
Kalau masih ada dakwah tauhid tidak boleh berhenti, siapapun yang ngajak. Ya, begitu. Jadi itu misinya para nabi dan para rasul, mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhkan diri dari sesembahan. Di ayat yang berbeda, famayakfur bitauhid, dan siapa yang menjauhi tauhid, mengingkari tauhid, wa yu'min billah, lalu hanya beriman sama Allah saja. Oleh Allah diibaratkan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Orang itu Mas, hidupnya itu sama dengan berpegang teguh pada tali yang kuat, yang tidak akan lepas. Orang mau jadi apa saja, profesinya apa saja, pangkatnya sampai di mana saja, kalau dia istiqomahnya menyembah Allah itu kuat, pasti tidak akan lepas. Mohon maaf, dibujuk begini, dibujuk begitu ya. Yang hak disuruh mengatakan yang benar disuruh mengatakan yang hak, ya, yang salah disuruh mengatakan apa benar, dan seterusnya, maka orang itu tidak tergoda. Karena ini. Nah, disitulah sebenarnya ibu dan bapak sekalian. Jangan kalau mempelajari marhalatun Nabi, insya Allah sudah pernah saya sampaikan itu, tidak tahu di bulan berapa itu. Nabi itu Pak meletakkan dasar membangun masyarakat itu dimulai dengan tauhid. Udah jelas itu ya, tidak terbantahkan. Kalau istilahnya di kitab marhalatun tauhid, jadi meletakkan dasar tentang tauhid terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga istiqdad, persiapan supaya masyarakat yang dipimpin oleh Nabi itu kuat. Karena sekuat-kuatnya organisasi, sekuat-kuatnya yayasan, sekuat-kuatnya negara, pasti ada yang bermaksud untuk mengintervensi. Nah, di situ kan. Nah, kemudian yang terakhir tahqiqun nasr, ada kemenangan. Jadi kalau dengan bahasa yang lain itu ada begini di kitab yang berbeda. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Kalau pakai cara Jawa itu bisa begini, Allah itu menciptakan kita, memberikan rezeki kita, terus tetap tanggung jawab. Ya apa Gusti Allah yang tanggung jawab? Tidak, tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap ciptaannya. Jadi tanggung jawabnya itu bukan hanya diciptakan, diberi rezeki, selesai. Tidak. Seperti saya dan panjenengan. Tanggung jawab kepada keluarga itu bukan hanya diberi fasilitas, diberi rezeki. Tiap hari di makan minum kebutuhan biologisnya diberi. Tidak. Tapi rohaninya diisi. Allah juga begitu. Khalaqana wa razaqana. Yang ketiga, walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan manusia begitu saja. Buktinya apa kalau Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja? Arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Nah, di situ kan. Maka rasul tadi misinya mengajak menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Orang kalau sudah bisa menjauhi tauhid dan hanya berpegang teguh kepada talinya Allah, maka orang itu menjadi kuat hidupnya. Ya, visi misinya jelas. Ya, tidak terumbang-ambing. Nah, itu kalau masih remaja, produktif bekerja, mulai awal bekerja sampai purna tugas, itu tidak pernah tergoda yang negatif-negatif. Tidak pernah ada isu macam-macam tentang dia. Dan jangan bisa ngitung kira-kira mulai awal bekerja, produktif bekerja sampai purna tugas itu berapa tahun? Ya tergantung. Kalau profesor purna tugasnya berapa? 75. Ya. Kalau guru, kalau dosen 65. Kalau guru 60. Ya. Kalau petani 60.
tidak ada pensiunnya. Enggak, supaya tidak tegang aja. Itu. Nah, saya mengingatkan di Quran itu diberi contoh sosok tentang tauhid. Fir'aun. Jangan dikaitkan dengan macam-macam. Ini murni Al-Quran itu ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, kamu pergi sama Fir'aun sana. Itu tauhid itu. Itu makna bahasanya melampaui batas. Tajawaza bihil had abdahu haddahu. Hamba Allah melampaui batas terhadap apa yang disembah, yang diikuti. Batas-batasnya Allah itu dilewati. Itu namanya tauhid. Di ayat yang berbeda itu juga disebutkan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Jadi idhaba itu dua orang, yaitu Nabi Musa sama siapa? Harun. Tapi kalau idhab satu saja berarti Nabi Musa. Itu perintahnya Allah kepada keduanya tadi, baik Nabi Musa maupun Nabi Harun, yang menyebutkan Fir'aun itu apa? Tauhid. Nah, nanti jangan tidak nih, kok bisa Fir'aun disebut tauhid? Nah, nanti dalam penjelasan yang 5 poin itu terangkan. Kok bisa Fir'aun? 1. 2, kemarin juga sudah disebutkan begini, saya ulangi hadisnya. Karena baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahud khusumah. Ada orang munafik dengan orang Yahudi itu bertengkar, perbedaan pendapat. Karena baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumah. Faqala al-yahudiyyu, orang Yahudi mengatakan, apa katanya? Nataha kamu ila Muhammad. Ya, mari minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi tapi minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad terhadap perselisihan antara dia dengan sama orang munafik. Apa alasannya orang Yahudi? Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi ini ngerti Nabi Muhammad itu enggak mau disuap. Nah, berarti saat itu sudah ada apa? Suap menyuap, gratifikasi. Betul ya? Orang di masjid sudah lupa gratifikasi, tidak terkait dengan itu. Kira-kira suap menyuap dan gratifikasi itu sampai 2024 atau berhenti sampai zaman dulu saja? Oh, sampai akhir zaman. Ya, ya wis, kalau kita itu mengikuti yang ada berita-berita di itu ngeri rasanya. Ya, Masya Allah ya. Orang tidak takut sama Allah, berbagai macam disodorkan sebagai gratifikasinya ya, sebagai suapnya, kenikmatan dunia ya. Ada ibu-ibu, saya tidak berani membahas itu di sini ya, tidak enak. Tapi tahu sama tahu, kan begitu Pak ya? Nah, berarti pengalaman. Pengalaman melihat YouTube maksudnya. Iya. Jadi arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi mengerti Nabi Muhammad tidak mau disuap. Faqala al-munafiq, lalu orang munafik mengatakan nataha kamu ilal yahud. Mari ke orang Yahudi aja. Jadi yang dibahas itu, ini orang munafik mengaku beriman, tapi ketika diajak berhukum kepada Nabi Muhammad tidak mau, malah mengajak kemana? Orang Yahudi. Endingnya gimana? Fattafaqa ayyatiya kahinan bijuhaina. Tidak jadi ke Nabi, tidak jadi ke orang Yahudi, tapi keduanya bersepakat untuk dukun, ke dukun. Nah, disinilah kemudian disindir sama Allah tadi. Ayyatiya kahinan bijuhaina fataha kama ilaihi. Lalu keduanya minta pendapat hukum kepada dukun. Kemudian Allah berkenan menegur peristiwa itu tadi. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Nah, ada tauhidnya di situ. Apa kamu tidak perhatikan orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, tapi mereka menginginkan minta pendapat hukum kepada tauhid.
Saya aturi 2 contoh saja panjenengan dan kita semuanya. Istilah yang disebutkan oleh Allah Tauhid, satu itu adalah Fir'aun, yang kedua adalah yang disebutkan tadi, orang tidak jadi minta pendapat ke orang Yahudi, tidak jadi minta pendapat kepada Nabi, tapi bersepakat kemana? Dukun. Nah itu oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 60 disebut minta pendapat kepada siapa? Tauhid. Nah sekarang saya masukkan di kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Ini agak beda lagi. Kalau tadi cuma disebut 2, nah sekarang ru'asa'uhum, ya, wa tawahid katsiratun wa ru'asa'uhum khamsatun. Tauhid itu mah kata kitab ini modelnya banyak, tetapi yang prinsip itu ada 5. Nah, ada berapa tadi Pak? 5. Ini nggak ada hubungannya dengan balonku ada? Nggak ada. Ya cuma 5. Nggak ngerti saya kok 5 itu gimana itu ya. Pertama ya, asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Setan yang selalu memprovokasi, mengajak, memalingkan supaya orang tidak menyembah Allah satu-satunya. Nah sekarang saya tanya, setan itu minal jinnati saja apa minal jinnati wannas? Bisa minal jinnati, bisa wannas. Tapi kita tidak boleh mensetan-setan orang itu. Ya. Ustaz, kalau misalkan itu orang, walaupun kita tidak menyebut siapa-siapanya, tidak tahu. Apakah andai kata itu setannya itu kurus itu disebut setan, tapi kalau gemuk disebut syaitan? Ya enggak juga. Tidak bisa begitu. Mengapa kok disebut asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah? Setan yang mengajak supaya memalingkan manusia itu menyembah kepada selain dari Allah. Intinya begini Pak, para nabi itu terutama Nabi Muhammad kan mendakwakan kebenaran, mengajak orang menyembah Allah satu-satunya. Itu kalau kaitannya dengan ibadah, akidah. Kalau ibadah model begini, as-sillah bainal abdi wa rabbih. Nabi itu tugasnya salah satunya adalah mengajak akidah yang betul, yang kedua mengajak supaya manusia itu menyembah, beribadah antara manusia dengan Allah. Nah, dalam judul yang berbeda ada a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Nah, minta tolong panjenengan bisa buka surat Al-An'am ayat 112. Ya, surat Al-An'am ayat 112. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Ya. Nggih, 112. Semoga tidak salah menyebut saya. Monggo. Dan demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagi musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri dari setan-setan berupa manusia dan jin. Nah, jadi setiap nabi itu sudah Allah sebutkan syayatinul insi wal jin. Saya potong dulu. Ini saya pakai bahasa dulu. Saya tanya panjenengan, saya tak membaca ayat Al-Quran, di antara 2 ayat Al-Quran ini mana yang didahulukan penyebutan antara jin sama manusia? Saya ulangi, saya akan membaca beberapa ayat, panjenengan titeni, di ayat ini yang didahulukan mana antara jin dan manusia? Pasti bisa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang didahulukan jin. Betul Pak ya? 2. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yang didahulukan tetap jin toh?
Yang terakhir ini pasti bisa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal. Deretan ayat yang kaitannya itu mensandingkan antara manusia dengan jin, manusia dengan jin, manusia dengan jin. Semuanya itu disebutkan oleh Allah. Yang didahulukan siapa tadi? Jin. Tapi khusus surat ini itu yang didahulukan manusia. Coba dibaca ayatnya. Khusus ini. Mulai dari awal. Tadi surat Al-An'am ayat 112. Dan sungguh dan demikianlah ya. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan dua pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri dari setan-setan berupa manusia. Nah, setan-setan berupa siapa? Manusia. Yang didahulukan? Pertanyaannya, mengapa kok yang didahulukan khusus ayat ini manusia? Kok tidak jin? Jawabannya gampang. Nabinya itu dari unsur jin apa dari unsur manusia? Nah, jadi setiap nabi yang dibangkitkan oleh Allah itu Allah sudah menyiapkan musuh. Loh, kok begitu? Inilah sebabnya maka setiap orang yang akan mendakwakan tauhid itu biasanya dimusuhi itu tadi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh, aduan. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari unsur manusia dan jin. Jadi sebenarnya kita itu harus waspada. Ada kemungkinan, naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa. Lisan saya tidak boleh mengarah ke siapa-siapa, hati juga tidak boleh mengarah ke siapa-siapa, ujung jari saya ini tidak boleh menunjuk ke siapa-siapa. Ada memang setan-setan dari unsur siapa? Manusia. Ada. Kita tidak tahu. Indikatornya apa? Gampang. Dia mengajak kebaikan apa tidak? Dia mengajak tauhid apa syirik? Itu saja. Wong Nabi itu sudah disiapkan ada musuh. Malah modusnya di dalam ayat tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan sungguh kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh, setan-setan dari unsur manusia dan jin. Modusnya apa? Monggo berikutnya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Iya. Perkataan-perkataan yang indah sehingga orang bisa tertipu dari sesuatu yang benar. Akidah yang benar bisa disalahkan, ibadah yang benar bisa disalahkan, hubungan antar manusia yang baik dan benar bisa disalahkan. Mohon maaf, ini bukan politik. Orang yang kredibel, yang jujur, yang ini disalah-salahkan. Itu adalah modusnya setan. Ya. Sekarang saya tanya panjenengan. Kalau sisi ibadah sesuai dengan sunnah, mestinya didukung enggak, Pak? Oh, ini ibadah mah sesuai yang diajarkan oleh Nabi dan sebagainya. Mestinya didukung apa tidak? Iya. Sekarang tauhid. Ini tauhid mah sesuai dengan yang diajarkan Nabi, jauh daripada syirik. Mestinya didukung apa tidak? Didukung. Ya, ini kalau saya bicara agak beda ini, tapi ini bukan politik. Misalkan ada sosok orang baik, jujur, adil dibandingkan dengan yang lain-lain, kalau dideret orang ini nomor satu, mestinya didukung apa tidak? Tapi kemudian diplesetkan nggak oleh setan? Nah, di situ. Jangan dikira tidak. Jangan bisa konfirmasi, tanya ke siapa saja. Bagaimana menurut akidah mestinya orang ini, sosok ini baik nggak? Baik. Bagaimana? Iya, tapi tidak termasuk golongannya awak dhewe. Nah, kan begitu kan? Kalau kita ukur dengan nilai akidah dan ibadah menurut Islam dan iman itu benar, tapi karena bukan bagian dari milik kita, lalu kita singkirkan. Dianggap orang tidak baik, maka itu yukhrufal qauli ghurura tadi. Membisik-bisikkan kata-kata yang indah untuk menipu, supaya orang tidak memilih yang terbaik, supaya orang tidak beribadah menurut yang disunahkan, supaya orang tidak berpegang teguh kepada akidah tauhid yang benar. Itulah modusnya siapa tadi? Setan. Nah, semuanya saya tidak tahu 2024 ini semakin marah apa semakin ya.
Iya, enggak usah emosi, biasa aja. Maka kitab tauhid ini menulis judulnya Ihdharu at-Tawahid, ya, waspadalah kamu terhadap tauhid. Salah satunya asyaitanu da'i ila ibadati ghairillahi. Di dalam surat Yasin diterangkan alam ahad ilaikum ya bani Adam. Kalau bani Adam itu orang Islam semuanya apa enggak, Pak? Bisa orang yang bukan Islam enggak? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah menjanjikan kepada kamu semuanya wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, bahwa kamu tidak boleh menyembah setan. Berarti ada kemungkinan manusia menyembah setan enggak? Kalau Allah itu menjanjikan mengarahkan tidak boleh menyembah setan, berarti ada enggak indikatornya manusia menyembah setan? Setan yang disembah itu terdiri dari jin apa manusia? Ya bisa keduanya tadi. Nah, sekarang tak selipkan. Kira-kira ukurannya apa manusia menyembah setan yang dari unsur manusia itu? Saya ulangi, kira-kira ukurannya apa manusia yang menyembah setan yang di luar jin tadi, yang dari unsur manusia? Tak kasih contoh sederhana saja. Ya, ini ada orang tokoh. Ayatnya nanti aja. Tokoh berpengaruh bidang apa saja, bisa ekonomi, bisa sosial, bisa politik, bisa agama, bisa ini macam-macam, bisa hukum. Tapi orang ini membuat statement, membuat pikiran, membuat arahan, membuat gerakan yang menyelisihi hukumnya Allah. Lalu anak buahnya suruh mengikuti saja. Ini sama dengan anak buahnya ini menyembah ini, Pak. Halo? Saya ulangi. Kok kelihatannya enggak mantap gitu. Ini ada seorang tokoh di bidang apa saja, berpengaruh di daerah itu, di wilayah itu, di negara itu, di teritorial itu dan seterusnya. Tapi tokoh ini membuat statement, membuat pemikiran, membuat arahan, membuat gerakan, membuat ini yang menyelisihi hukumnya Allah. Tapi kemudian anak buahnya atau rakyatnya mengikuti. Sama dengan menyembah ini enggak? Betul? Nah, berarti tauhid yang mantap sebenarnya. Jadi orang menyembah orang itu bukan rukuk-rukuk, sujud-sujud saja, Pak. Tidak. Kalau menurut Allah haram, lalu dia mengatakan halal, lalu anak buahnya suruh mengikuti dia, itu sama dengan menjadikan dia sebagai apa? Tuhan. Ini kalau tidak biasa ngaji tauhid kan kaget. Tapi karena panjenengan sudah terbiasa bertahun-tahun begitu, ya tenang saja, tidak kaget sama sekali. Maka di dalam kitab tauhid itu ada judul Man ata'al ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillahi. Jangan Pak ya, jangan salah paham ya. Saya ulangi, pakai bahasa Indonesia saja terjemahnya. Siapa yang taat kepada ulama dan umara terhadap menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka orang itu sudah menjadikan ulama dan umara dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Jadi menjadikan mereka sebagai Tuhan itu bukan rukuk, sujud, ini menyembah, enggak. Tapi cukup mestinya ini membantah, mengatakan, Pak, tidak, saya tidak mengikuti panjenengan karena salah. Tapi dia tidak berani begitu. Salah-salah diiyakan saja. Nabrak hukum dan syariatnya Allah diiyakan aja. Ini sudah menjadikan, mohon maaf bahasanya tadi, saya menukil bahasanya kitab, menjadikan ulama dan umara dijadikan apa tadi, Pak? Tuhan. Sekarang saya kuatkan ini ya, saya kuatkan. Hubungan antara anak dengan orang tua dibandingkan dengan ulama, umara, dengan rakyatnya, dengan santrinya, kira-kira kuat mana? Orang tua dengan anak, ya saya pakai istilah tidak muluk-muluk, ustadz atau kiai dengan santrinya, kuat mana kira-kira?
Kalau anak dengan orang tua kan mulai kecil Pak ya, diopeni mulai kecil kan, digendong-gendong, dikutang-kutang, diberi segala-galanya, kan begitu kan? Tapi kalau ustadz sama jamaahnya, kiai sama santrinya kan tidak begitu kan? Berarti lebih kuat mana itu? Orang tua sama anak, betul Pak ya? Jenengan juga punya keluarga, saya juga punya keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan yang soleh dan solehah sebagai aset kita dunia akhirat ya. Nah begitu. Nah sekarang kalau kuat hubungan antara orang tua dengan anak dibandingkan dengan ustadz sama jamaahnya, kiai sama muridnya, pertanyaannya begini. Kalau orang tuanya salah, naudzubillah min dzalik, melanggar hukum dan syariatnya Allah, boleh nggak anak itu menegur? Boleh. Ya, tidak begitu, salah. Boleh. Maka putra-putrinya panjenengan harus diajari seperti begitu. Anak saya juga harus diajari begitu. Ada dalilnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu mengarahkan kamu, mengajak kamu kepada syirik sama Allah, jangan diikuti. Ya begitu. Lah kalau anak saja dengan orang tua itu perintahnya Allah begitu, apalagi antara ustadz dengan apa? Jamaahnya. Naudzubillah, bukan siapa-siapa. Kalau ustadznya salah dan keliru, boleh ditegur oleh jamaahnya? Boleh. Enak mana ditegur, diberitahu sama dirasani saja? Ditegur. Ya. Nah. Ini bisa di macam-macam Pak. Makanya disitulah saya kadang-kadang ngomong, sebenarnya konsep, mohon maaf ini bukan ilmu saya, trias politika itu sudah betul. Ada eksekutif, satunya apa? Legislatif. Dua saja, yang satu yudikatif. Betul Pak ya? Eksekutif yang memegang kekuasaan enggak Pak? Legislatif apa fungsinya? Salah satunya ngawasi. Tapi kalau tidak ngawasi dengan yang sebenar-benarnya, kalau dimandulkan ini, maka ini bisa seenaknya saja. Mestinya dalam konsep tauhid, yang memegang kekuasaan itu bilang begini, Mas, yang berkuasa saya ya, tolong dong, saya ini berkuasa, kadang-kadang cenderungannya saya ini manusia, melestarikan kekuasaan saya dengan berbagai macam cara. Tolong kalau saya salah diingatkan supaya masyarakat ini jadi baik dan benar. Kalau begitu bagus nggak Pak? Bagus. Cuma saya mau tanya lagi, nggak enak. Sekarang sudah begitu Pak? Nengono mesti emosi. Ini konsepnya ada di tauhid Pak. Ada di tauhid. Iya. Tapi yang memunculkan seolah-olah bukan dari orang Islam. Montesquieu, ya, sama John Locke. Nah itu adik-adik yang mempelajari hukum tata negara ada di situ mengerti. Ya, makanya tadi saya katakan yang pertama tauhid itu asyaitanu da'i ila ibadati ghairillahi. Setan yang selalu memprovokasi, mengajak manusia memalingkan, menyembah dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, al-hakimu dzalimu al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Qawadhi'id dustur alladhi yukhalifu al-Islam. Ya. Sebelum saya terjemahkan, saya tanya dulu. Apakah hukum yang terbaik itu hukum yang diproduk oleh Allah? Jawabannya? Ya. Apakah andai kata hukumnya Allah bidang akidah, saya sudah pernah terangkan, 1, 2 bidang ibadah, 3 bidang muamalat, pergaulan antar manusia. Pak, kalau saya sebut pergaulan antar manusia, konsep Islam itu bukan hubungan antara orang Islam dengan orang Islam saja loh ya. Bisa enggak antara hubungan orang Islam dengan orang kafir? Menurut Islam ada Pak ya? Saya ulangi, hukum Allah itu ada hukum dalam bidang akidah, tauhid yang kita pelajari. Yang kedua ada al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga ada al-hukmu fil muamalat, pergaulan antar manusia. Dan yang keempat ada al-hukmu fil hudud, hukum dalam masalah pidana dan perdata. Orang mencuri, orang membunuh, orang berzina, orang korupsi, mau diapakan, semuanya ada di situ ya. Ya, di Islam itu ada. Nah,
sekarang kalau kemudian orang memproduk hukum yang melawan hukum dan syariatnya Allah ini, itu kira-kira masyarakat semakin baik apa semakin rusak kira-kira? Nah, inilah maksudnya al-hakimul zalimul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Yang disebut tauhid, mudah-mudahan tidak salah paham, yaitu penguasa yang zalim yang mengubah hukum-hukum syariat kemudian dirubah dengan hukum-hukum produk manusia, tapi produk manusia itu berlawanan dengan hukum apa? Syariat. Saya ulangi, hukum syariat dirubah, dibuat hukum-hukum baru, produk-produk baru yang menyelisih hukumnya siapa? Allah. Nah, sekarang saya tanya, ini mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau orang membuat produk hukum, berbagai macam hukum, tapi tidak berlawanan hukum syariat, boleh nggak diterapkan? Halo? Saya beri contoh. Apakah di Indonesia ini ada hukum, ada undang-undang berkaitan dengan lalu lintas? Halo? Itu berlawanan dengan hukum syariat apa enggak? Atau begini sebelum itu? Ya, karena kita bukan disiplinnya di situ, Pak, jadi rada bingung. Saya tanya, tadi mulai dari awal. Ini konsepnya yang namanya tauhid, al-hakimul zalimul mughayyir li ahkamillahi ta'ala. Penguasa yang zalim yang merubah hukum-hukumnya Allah. Karena penguasa itu punya kewenangan untuk merubah aturan hukum-hukum Allah. Betul Pak ya? Nah, kalau merubah hukum-hukum syariatnya Allah yang berlawanan dengan hukumnya Allah, itu namanya hukumnya tauhid, dan itu disebut dengan salah satu bagian dari tauhid. Lalu yang saya tanyakan tadi, kalau penguasa membuat produk hukum yang tidak berlawanan dengan hukum syariat, boleh dipakai Pak? Boleh. Nah, lalu saya beri contoh. Apakah undang-undang lalu lintas itu di situ disebutkan ayat sekian, surat ini, ayat sekian, hadis nomor sekian, rawal Bukhari? Disebutkan apa tidak? Berarti boleh apa tidak? Oh, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Boleh apa tidak? Teks ayatnya tidak disebutkan, lafal matan hadisnya tidak disebutkan, tapi diambil intinya saja, maknanya saja. Ya, saya beri contoh. Ini mungkin saya sudah pernah ngomong di sini, tapi nggak apa-apa ya dibaleni. Ada anak kecil usia 15 tahun naik motor. Pas di jalan raya ada patroli Pak polisi. Lalu disuruh minggir. Usia berapa Dek? 15 tahun Pak polisi. Oh, belum boleh, apalagi nggak pakai helm. Ada undang-undangnya itu lalu lintas. Anaknya ngeyel. Pak polisi, di Quran itu tidak ada aturannya itu naik motor pakai helm, itu tidak ada. Usia 15 tahun. Anak ini ngeyel. Pak polisinya gini, ngajinya di mana Dek? Loh, jangan di RC tidak ngajari gitu kok ya. RC tidak ngajari gitu. Ya. Pak polisinya tidak salah, tidak kalah. Oh ya, memang nggak ada di undang-undang lalu lintas itu surat sekian ayat ini, hadis rawal Bukhari, Muslim, Tirmidzi juga nggak disebutkan deh. Tapi jangan lupa undang-undang lalu lintas itu diproduk untuk melindungi ini loh, supaya banyak korban yang sia-sia di jalan itu tidak terjadi. Kan ada di Quran itu, kata Pak polisi, ya. Janganlah jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Jangan jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Lah itu menurut penelitian menurut riset, banyak anak kecil-kecil yang belum sampai pada usia secara psikologis itu belum bisa mengendalikan kendaraan, terus dibuat aturan karena ada ayat itu. Itu maksudnya melindungi adik-adik yang masih kecil-kecil itu, dan harus pakai helm, harus pakai ini dan sebagainya. Tentang matinya orang saya nggak tahu, tapi negara kepengen melindungi rakyatnya, terutama yang adik-adik masih muda. Dalilnya pakai itu. Anak tadi ganti tanya sama Pak polisi, Pak polisi ngaji di mana? Nah, yang ini ngaji di mana? RC. Jadi jangan a priori terhadap produk-produk undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Ya. Saya beri contoh itu tadi. Nah, contoh yang kedua, ini yang spektakuler.
Ya emang ngaji begini ini kan konsep Pak. Kalau konsep ini nggak diberi contoh itu agak susah. Tanyaannya begini, apakah di Indonesia ini ada undang-undang perkawinan? Ada. Apakah berlawanan dengan hukum syariat? Loh kok ragu-ragu saja? Tidak. Undang-undang itu disahkan tahun berapa? 74. Zaman Presiden Pak Harto ya, 74 ya, jelas Pak Harto Pak ya. Ya. Andai kata naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi dan rasanya tidak terjadi. Undang-undang itu kalau berlawanan dengan hukum syariat, tentu saja di Indonesia ada organisasi besar mesti protes dan tidak menyetujui. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Pondok Pesantren dan sebagainya. Mesti bersuara semuanya jika undang-undang itu berlawanan dengan hukum syariat. Tapi naudzubillah min dzalik, andai kata ada inisiatif dari berbagai fraksi itu direvisi undang-undang tentang perkawinan tadi. Lalu dimasukkan pasal-pasal dan ayat-ayat menurut pemikiran LGBT. Ngerti maksud saya Pak? Lalu pasal-pasal itu menyebutkan bahwa konsep perkawinan modern itu jika perkawinan jenis kelaminnya sama, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Atau ada yang dihapus bahwa perkawinan dianggap sah walaupun tidak pakai wali, misalkan begitu. Ini melanggar hukum syariat enggak? Kalau itu diterapkan dan itu dipaksakan, inilah namanya hukum tauhid. Jadi tidak menyalah-nyalahkan siapa. Kalau sudah muslim komitmennya dengan Islam ya jangan merubah-rubah hukum syariat yang berlawanan dengan itu tadi. Konsepnya di tauhid hanya ditulis al-hakimul zalimul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Yaitu penguasa yang zalim yang merubah-rubah hukumnya Allah yang kemudian membuat produk hukum yang berlawanan dengan hukum syariat. Nah, begitu. Kalau masyarakat kita yang kayak begini 80% muslim itu enggak ada masalah. Bagaimana dengan mereka yang minoritas, saudara-saudara kita muslim di berbagai negara? Nah, di situ persoalan. Ya. Karena hukum itu bukan hanya sholat puasa saja. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, kemudian alladzi yudda'i ilmal ghaib min dunillahi. Ya. Yaitu orang yang mengaku tahu yang gaib. Sekarang saya tanya, ini hari apa ini Pak? Ahad ya? Ahad Pahing apa Ahad Pahing? Besok hari apa ini besok? Senin. Kita boleh nggak punya rencana? Besok hari Senin begini. Boleh tak? Pasti rencana itu terlaksana? Berarti besok masih dalam kategori gaib apa bukan? Gaib. Di Quran diterangkan wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Tetapi yang disebutkan dengan tauhid berikutnya alladzi yudda'i al ghaibi min dunillah, yaitu orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu jelas tidak tahu yang gaib. Ya. Jadi kalau konsep tauhidnya ini, orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib itu bagian daripada apa? Tauhid. Coba saya tanya jenengan. Kira-kira di masyarakat yang dianggap perlu sadurunge winara itu siapa? Kelompok apa? Bukan siapa? Kelompok apa itu? Dukun. Kira-kira 2024 ini masih ada nggak? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak nggak orang konsultasi ke situ? Banyak. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Saya pernah menerangkan begini, ada yang tanya, mohon maaf ya Pak ya. Dan tanyanya rada ngeyel. Ustadz, masa Rasulullah itu nggak tahu yang gaib? Oh, nggak tahu. Wong wali saja tahu. Oh, dari mana? Wali siapa? Wali-wali daya. Tidak Pak, tidak ada. Jadi karena ilmu yang gaib itu sifat kegaiban itu hanya miliknya Allah, maka
jangan ditarik-tarik seolah-olah ada pada manusia A, manusia B, manusia C, tidak ada. Makanya orang Islam itu bingung menentukan pilihan A apa B apa C apa D. Solusinya gimana? Sholat istikharah. Kadang-kadang ditunjukkan Allah sepertinya tidak baik, tapi hakikatnya nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang itu baik. Betul Pak ya? Itulah pernah ada orang ngomong kepada saya, Pak Najib, manggil saya Pak Najib, saya dulu nikah dengan perempuan yang tidak saya cintai. Ngomongnya tidak saya cintai, rotok sinis. Pak Najib, saya dulu menikah dengan perempuan yang tidak saya cintai, tapi saya mencintai wanita itu setelah saya nikahi. Bingung. Saya nikah dengan perempuan yang tidak saya cintai, tapi saya mencintai dia setelah saya nikahi. Ngerti maksudnya? Nah kalau dicintai sebelum dinikahi berarti mencintai orang lain kan? Tapi kalau menikah mencintai setelah nikah, bener gak? Lalu saya tanya, kenapa begitu Mas? Sebenarnya saya nggak senang sama sekali sama dia. Sama sekali nggak senang. Sekian tahun yang lalu sudah ada upaya untuk mau dijodohkan dengan saya, tapi saya tidak mau. Dan tidak mau saya itu bukan basa-basi, sama sekali tidak mau. Tapi karena saya sholat istikharah, tanya sama Allah, saya sudah usia berdoa sama Allah terus sampai hafal saya itu doanya istikharah yang panjang, kok ditunjukkan dia Pak? Ya, benar sampean itu. Sekarang itu sudah berjalan 30 tahun dari pernikahan, baik-baik saja. Rumah tangganya baik, putranya baik, rumahnya baik, dia zahirnya ekonominya juga baik, ya. Sudah haji, sudah umroh berkali-kali dan seterusnya. Inilah rahasia itu bukan di manusia yang akan datang tadi, tapi di siapa? Allah. Nah, tinggal orang yakin apa tidak kepada Allah itu. Nah, di situ maka konsep tauhid berikutnya adalah orang yang meyakini tahu yang gaib. Tidak ada. Zaman Nabi itu ada orang begini, ya. Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Ini yang ngomong gitu mak-mak. Untung ya kita itu punya nabi mengerti apa yang akan terjadi besok. Kira-kira nabi digitukan tambah seneng apa murid-murid? Orang itu ditegur. Da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulina. Ini Al-Bukhari yang nulis itu. Peristiwa ini yang nulis, yang meneliti Bukhari. Da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulina. Bu, tinggalkan omongan itu. Siapa yang tahu yang gaib? Enggak ada. Karena gaib itu semuanya rahasianya siapa? Terakhir beberapa menit. Ya 1 menit barangkali. 2 Sabtu yang lalu tanggal 14 ada teman saya habis zuhur itu buuh pakai cara Jawa, namanya Pak Riyadi, teman pernah ngajar di Sepanjang, sama istrinya bawa mobil biasa, pulang asar sholat, habis sholat kemudian tidur biasa, istirahat seperti kita sama keluarga sama anak. Hanya hitungan menit lalu pusing luar biasa. Anaknya dipanggil, ayah pusing. Karena istrinya itu bidan dan istrinya itu murid saya. Lalu ditensi, lalu diambilkan oksigen, lalu diteleponkan rumah sakit supaya bawa ambulan. Karena ambulannya tidak ada, diangkat sama keluarga, sama tetangga, mau dibawa ke mobil. Hitungan menit saja sudah begini, lalu meninggal. Artinya antara dia hidup tadi dengan sekarang sudah meninggal itu cuma hitungan menit. Inilah rahasianya Allah itu Pak, tidak tahu. Ya. Maka ada teori orang mati itu tidak menunggu sakit, orang mati itu tidak menunggu tua, betul Pak ya? Orang mati itu tidak menunggu adanya peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Hitungan menit saja. Tadi masih ngobrol, masih ngomong-ngomong sama anak. Sekarang sudah enggak ada. Tanggal 14. Saya kesananya tanggal 15 insya Allah itu.
Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barakah Allah SWT, diberikan umur panjang sehingga bisa menambahi ibadah kita kepada Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.